Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di tanah Jawa, khususnya di bagian timur. Di Jawa Timur pada zaman dahulu pernah berdiri kerajaan yang masyhur namanya. Tidak sedikit peninggalan dari kerajaan tersebut yang masih eksis hingga saat ini. Beberapa peninggalan yang sekaligus menjadi sumber sejarah kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya berupa prasasti, kitab kuno hingga candi. Di Mojokerto misalnya, banyak candi dan prasasti ditemukan dari era kerajaan Majapahit. Sedangkan di wilayah Malang cukup mudah ditemui benda-benda dan bangunan bersejarah dari era kerajaan Singosari. Lantas, apa saja kerajaan yang dulu pernah berdiri di Jawa Timur? Yang pertama, Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan diyakini sebagai kerajaan tertua di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-8. Sumber sejarah kerajaan Kanjuruhan didapatkan dari prasasti Dinoyo yang ditemukan di Malang. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa raja kerajaan Kanjuruhan yang paling terkenal adalah Gajayana. Selain prasasti Dinoyo, peninggalan kerajaan Kanjuruhan yang bisa dijumpai saat ini adalah Candi Badut dan Candi Karangbesuki di Malang, Jawa Timur. Yang kedua, Kerajaan Medang. Pada tahun 929, Kerajaan Mataram kuno yang didirikan di Jawa Tengah dipindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur oleh Empu Sindo. Masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau Kerajaan Medang bertahan hingga tahun 1017. Raja terakhir Kerajaan Medang adalah Dharmawangsa Teguh yang tewas bersamaan dengan runtuhnya kerajaan akibat serangan raja bawahan dari Wurawari. Yang ketiga, Kerajaan Kahuripan. Serangan yang meruntuhkan Kerajaan Medang menyisakan satu penyintas, yakni Airlangga, menantu Dharmawangsa Teguh. 2 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Medang atau pada tahun 1019, Airlangga mendirikan kerajaan baru di Kahuripan yang sekarang dikenal dengan Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Riwayat Kerajaan Kahuripan tidak lama karena pada tahun 1042 Raja Airlangga membagi kerajaan untuk 2 putranya, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Kerajaan Sri Samarawijaya yang berpusat di Kediri dinamai Panjalu dan kerajaan Mapanji Garasakan yang berpusat di Kahuripan dinamai Jenggala. Yang keempat, Kerajaan Jenggala. Pada awal berdirinya kerajaan Jenggala mengalami pertumbuhan pesat dibandingkan dengan kerajaan Panjalu. Namun pembagian kerajaan oleh Airlangga agar kedua putranya tidak berebut kekuasaan ternyata sia-sia. Pasalnya Jenggala dan Panjalu terus terlibat perang saudara karena sama-sama ingin menguasai. Pada tahun 1130-an, Jenggala harus menyerah dan mengakui keunggulan Panjalu. Berdasarkan prasasti Ngantang, Kerajaan Jenggala ditaklukkan oleh Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri ketika berada di bawah kekuasaan Raja Jayabaya. Yang kelima, Kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri karena ibu kotanya berada di wilayah Kediri saat ini. Setelah menaklukkan Kerajaan Panjalu, Kerajaan Kediri semakin jaya, terlebih ketika berada di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Masa pemerintahan Kerajaan Kediri dikenal sebagai zaman keemasan di Jawa kuno karena dari masa ini dihasilkan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kakawin yang sangat penting dan bermutu tinggi.
Beberapa karya sastra dari masa kerajaan Kediri diantaranya Kitab Batara Yuda, Kitab Krisnayana, Kitab Lugdaka, dan Kitab Smaradahana. Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 ketika kalah menghadapi serangan Ken Arok dari Tumapel. Yang keenam, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 setelah menaklukkan Kerajaan Kediri. Salah satu kisah terkenal dari Kerajaan Singosari adalah peristiwa saling bunuh yang mengakibatkan Raja-Raja Singosari tewas akibat tusukan keris Empu Gandring. Kerajaan Singosari baru mencapai masa kejayaannya setelah keris Empu Gandring dimusnahkan dan ketika diperintah oleh Raja Kartanegara. Raja Kartanegara memiliki ambisi menyatukan wilayah Dwi Pantara yang luasnya hampir mencakup Nusantara sekarang ini. Kerajaan Singosari runtuh pada tahun 1292 akibat serangan Jayakatwang dari Kediri. Yang ketujuh, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kartanegara pada tahun 1292. Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit setelah Kerajaan Singosari runtuh. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa antara tahun 1350 hingga tahun 1389. Bahkan masa kerajaan Majapahit dianggap sebagai puncak kejayaan maritim Nusantara. Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad ke-16 bersama dengan perkembangannya kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, itulah penjelasan tentang sejarah ketujuh kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Timur. Mungkin informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mungkin dipun paringi manfaat lan matur nuwun.